Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 24 Desember 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Asal Mula Tertawa. Asal Mula Tertawa. Firman Tuhan terambil di dalam Amsal 31 ayat yang ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kesukacitaan, kegembiraan, kebahagiaan adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap orang. Namun dalam kehidupan, kenyataan yang terjadi, kami mungkin merasa lebih banyak air mata daripada tawa kebahagiaan. Biarlah kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema yang menarik, asal mula tertawa. Pernahkah ada yang melakukan survei asal mula tertawa dari mana? Namun di dalam Alkitab banyak kisah-kisah tentang tertawa. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan Alkitab menggambarkan kegembiraan itu dengan nyanyian, dengan tarian, kegembiraan itu dengan peristiwa-peristiwa hidup yang mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kalau kita menghadapi sebuah persoalan hidup, kemudian kita mampu menyelesaikannya, mampu melaluinya, maka itulah tertawa. Itu adalah kegembiraan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam suasana Natal ini, bukankah kita akan banyak tawa yang kita akan alami tatkala kita bisa berkumpul, merayakan Natal, melakukan caroling Christmas, berbagi kartu Natal di terdahulu, sekarang mungkin mengucapkan Natal lewat ucapan-ucapan media sosial yang ada pada diri sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Itu dalam suasana Natal. Di dalam keseharian seperti yang disampaikan tadi, sewaktu kita lulus dalam sesuatu di sekolah, lulus kita melewati berbagai macam hal, lulus kita mencapai sebuah prestasi, maka itulah asal mula tertawa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya sukacita, kegembiraan adalah bagian yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Namun kegembiraan, sukacita, tertawa ada yang dianugerahkan oleh Tuhan secara langsung, yaitu alam semesta. Kita melihat matahari terbit yang sedemikian indah, matahari terbenam yang sedemikian indah, bunga yang mekar berwarna-warni yang luar biasa. Lalu Tuhan memberikan anugerah-anugerah dalam hidup kita. Tuhan memberikan berbagai macam berkat yang tanpa kita usaha. Kita bisa menerimanya dan kita tertawa. Tubuh yang sedemikian luar biasa yang Tuhan ciptakan pada diri kita. Nafas yang ada kita miliki. Mata yang kita mampu melihat. Telinga yang bisa mendengar perkara-perkara yang indah. Itu adalah anugerah yang tanpa usaha. Namun di dalam Amsal 31 ayat yang ke-25, ada tertawa, ada kegembiraan yang perlu diperjuangkan. Amsal 31 jelas sekali itu berbicara tentang untuk seorang wanita dalam suasana Hari Ibu tanggal 22 Desember. Hari ini saya akan mengulasnya. Seorang wanita itu dikatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Seorang wanita yang berjuang untuk keluarganya. Seorang wanita yang berjuang untuk anak-anaknya. Seorang wanita yang berjuang untuk suaminya, yang memintal pakaian sampai malam, menyediakan makanannya, mengurus keluarganya. Itu semua usaha. Rumah tangga tidak akan jadi serta-merta. Sewaktu Anda menikah, cukup dengan janji nikah, lalu perjalanan rumah tangga berjalan dengan baik sedemikian rupa. Itu rumah tangga. Seorang ibu berjuang, seorang ayah berjuang, seorang anak pun berjuang agar seperti yang Alkitab mengatakan, ia tertawa tentang hari depan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada dua anugerah yang gratis yang Tuhan sediakan.
Ada anugerah dasar yang Tuhan berikan kepada kita. Namun kita perlu berusaha agar tertawa yang kita nikmati, yang kita rasakan tidak hanya dianugerahkan Tuhan, tapi ada tertawa, ada kebahagiaan, ada sukacita yang diperjuangkan. Sahabat seperjalanan, memang hidup ini susah, memang hidup ini sulit, memang hidup ini penuh tantangan, memang hidup ini penuh dengan problem dan masalah. Namun kita boleh tertawa sebelum kita berusaha, yaitu Allah menjanjikan penyertaan. Suasana Natal yang kita rayakan hari ini adalah acara malam Natal, dan besok adalah Natal. Itu adalah kegembiraan tatkala Yesus menyatakan sukacita kemenangan karena kita ditebus melalui kelahirannya. Yesus yang tidak perlu berusaha, dia melakukan usaha sebagai menunjukkan bahwa dia pribadi yang tidak hanya mencipta, tapi pribadi yang bekerja, pribadi yang berusaha. Kita pun demikian. Tatkala kita berjuang untuk segala hal, jatuh bangun, melewati suka duka, gelap terang, melewati bukit terjal, turunan yang kemudian berbahaya, lembah yang berbahaya. Namun kemenangan Allah berikan sebelum kita berusaha, yaitu Allah menyertai kita, Allah menggenggam kita, Allah menolong kita, Allah membuka jalan, Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Sehingga sahabat seperjalanan, betul kita melewati air mata kesusahan dalam hidup ini, sama seperti seorang ibu. Dalam gambaran Amsal 31, mari kita baca baik-baik. Hari Ibu tanggal 22, hari Natal tanggal 25, malam Natal tanggal 24. Desember adalah berbicara tentang perjuangan. Perjuangan hidup itu tetap akan melekat pada kita. Mungkin kita protes, kalau bisa Tuhan tidak perlu ada perjuangan dalam hidup ini. Tapi aku bahagia, aku tertawa, aku bersuka cita, aku bergembira. Allah tidak merancang seperti demikian. Semenjak Allah menciptakan manusia, maka manusia dipanggil untuk bekerja. Dan bekerja, berusaha adalah sebuah kegembiraan. Karena mengapa? Karena ada anugerah Tuhan yang ada pada kita, kita olah, kita perjuangkan. Anak-anak berjuang bagaimana lulus sekolah. Para pekerja berjuang bagaimana bisa berhasil. Yang berumah tangga berjuang agar rumah tangga bisa rukun. Para pemimpin gereja, pelayan gereja berjuang di tengah masa pandemik ini. Bahkan ada yang pemasukan gereja 70% hilang. Lalu bagaimana memperjuangkan gereja? Operasional gereja. Ada kekuatan Allah. Kita punya persoalan 70%, kita punya persoalan mungkin 80%. Bahkan mungkin kau mengatakan seumur hidupku aku tidak pernah mengalami yang namanya bahagia. Kalaupun masalah hidupmu 100%. Kekuatan Allah melebihi 100%, mungkin 1000%, mungkin 10.000%. Ada tertawa di balik kesusahan, ada tertawa di balik anugerah. Biarlah dalam tangis dan tawa kita hidup dalam dunia dengan segala suka dan dukanya. Kita meyakini kebenaran firman Tuhan dalam suasana Natal ini, yaitu Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang menguatkan dalam terjerembabnya kita, dalam tersungkurnya kita, dalam kejatuhannya kita. Tuhan akan mengangkat. Engkau jatuh 3 kali, Tuhan angkat 4 kali. Engkau jatuh 10 kali, Tuhan akan mengangkat 11 kali. Penyertaan kekuatan Allah, anugerah Allah melebihi segala persoalan yang ada dalam hidup ini. Sahabat seperjalanan, apa itu asal mula tertawa? Dimulai dari hatimu, dimulai dari pikiranmu, dimulai dari perasaanmu yang melekat dan mempercayai Allah, bahwa tertawa, kegembiraan, sukacita akan menjadi milikmu selama-lamanya. Karena engkau tidak hidup sendiri, ada Allah yang beserta dengan kita, Allah yang Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan sukacita di atas segala suka duka kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk yang sedang menghadapi hambatan, Tuhan akan bukakan jalan. Yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat malam Natal, selamat juga hari Natal besok. Tuhan memberkati kita semua. Allah yang Immanuel, Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.